Salam sejahtera bagi kita semua pemudi-pemudi yang dikasih oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah pemuda online 5 Juni 2020. Kita baru saja melewati bulan budaya dan bahasa, dan kita tidak saja menikmati hasil karya Tuhan semata, tapi kita dapat bersyukur atas kebesaran Tuhan yang luar biasa. Kita tahu bahwa Allah kita yang luar biasa, yang selalu hidup dalam kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi. Karena itu saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Salam sejahtera bagi pemuda-pemudi dan teman-teman sekalian yang ada di rumah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, teman-teman yang ada di rumah, mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami diajak kembali untuk terus berkarya di dalam kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau memimpin kami, memberkati kami, dan teman-teman yang ada di rumah yang menyiapkan hati dan pikiran mereka untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa di sorga. Dan malam hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Pimpin sertai kami dan Engkau memberkati kami lewat firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan, rekan-rekan pemuda yang ada di rumah, kita akan membaca dari dua bagian firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar pada malam hari ini, yaitu dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi, Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Bagian firman yang kedua dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi, yang bagian yang kedua dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Matius pasal 6 dengan perikop hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka kamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bagian yang kedua dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-11 di bawah perikop hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah sama-sama belajar dan membaca pada malam hari ini. Baik rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan,
tema yang akan kita sama-sama belajar yang menjadi bagian firman Tuhan malam hari ini. Saya mencoba mendapatkan bagi kita tema, yaitu kata-katamu adalah doa vs roh. Sekali lagi, kata-katamu adalah doa vs roh. Dilihat dari tema kita malam hari ini, saya ingin mengawali perenungan firman Tuhan kita dengan sebuah ilustrasi. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita menginginkan, saya memberikan contoh, kita menginginkan buah apel. Yang pasti kita akan menanam buah apel. Bukan kita menginginkan anggur, tapi kita menanam buah pisang. Itulah yang menjadi ilustrasi kita malam hari ini. Sama halnya kita ketika kita mau hidup positif, ketika kita mau hidup benar dan baik di hadapan Tuhan, bahkan dengan sesama kita, tentunya pasti kita tidak akan melakukan hal-hal yang negatif atau berkata negatif atau berpikir yang negatif, tetapi kita melakukan hal-hal yang positif yang membuat menyenangkan hati Tuhan, bukan yang membuat menyakiti hati Tuhan. Kita menginginkan sebuah kepastian atau sebuah jawaban doa di hadapan Tuhan, tetapi kita sendiri tidak dapat menyelami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan tema yang saya bagikan bagi kita semua, yang mau disampaikan oleh saya pada malam hari ini, apa yang menjadi perkataan kita adalah juga menjadi doa kita. Ketika kita mengatakan hal-hal yang buruk, pasti kehidupan kita juga akan mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi lain jika ketika kita mengatakan hal-hal yang baik, pasti semua akan datang dengan baik. Pasti kita akan mengalami hal-hal yang baik. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, malam hari ini mungkin saya bisa memberikan contoh dalam kehidupan kita, apa yang tidak baik dalam kehidupan kita. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan selalu merancangkan hal yang baik bagi kita. Tetapi dalam kehidupan kita, kita selalu merasa tidak layak. Kita selalu merasa kecewa. Kita selalu merasa sakit hati, bahkan rapuh di hadapan Tuhan. Bahkan kita sendiri merasa bahwa kita bukan orang-orang yang berpengharapan. Tetapi malam hari ini, hal-hal buruk itu mari kita buang. Mari kita singkirkan jauh-jauh dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Allah kita yang selalu merancangkan hal-hal yang baik. Tetapi semua itu bergantung dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melakukannya, kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, dengan kata lain, kita harus mau hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Berarti kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Mari firman ini mengajarkan kita semua. Saya ajak bagi kita semua, kita baca ada satu bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Firman Tuhan jelas bagi kita, saudara-saudara sekalian, dan rekan-rekan pemuda yang ada di rumah, yang saat ini mengambil bagian dalam ibadah online. Kita tahu bahwa Tuhan kita, ketika kita meminta kepada Tuhan, yang pasti Tuhan akan memberikan bagi kita. Sudah jelas dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 bahwa tentang hal pengabulan doa, yang pasti kita minta Tuhan memberikan. Kita mengetok Tuhan akan membukakan pintu semua bagi kita. Dengan arti bahwa ketika kita minta kepada Tuhan, tidak mungkin melipat tangan. Tuhan tidak mungkin menutupkan mata, tetapi Dia memberikan kita damai sejahtera, kehidupan. Kalau saat masa ini kita mengalami
tentang pencurahan roh. Bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia menitipkan satu hal yang luar biasa dalam kehidupan murid-muridnya. Sehingga ketika murid-muridnya hidup dalam kehidupan mereka setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka diberikan satu hal yang luar biasa, yaitu roh. Yang sekarang bukan harus ditandai dengan angin, bukan harus ditandai dengan api di atas kepala, bukan harus ditandai dengan perkataan-perkataan kita yang kita sendiri juga tidak mengerti dalam bahasa roh. Tetapi roh itu telah tinggal dalam kehidupan kita. Selama kita percaya, selama kita mengandalkan Tuhan, mari ketika kita sudah mendoakan sesuatu, kita harus percaya bahwa Tuhan telah menjawab bagi kita. Tuhan akan mengabulkan bagi kita. Kita jangan merasa bahwa ketika kita sudah mendoakan sesuatu, lalu kita merasa bahwa Tuhan tidak akan menjawab. Tidak teman-teman. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa yang kita doakan pasti kita dapat. Bahkan yang tidak kita doakan pasti Tuhan akan menjawab. Malam hari ini bagian firman Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kita sebagai rekan-rekan pemuda, sebagai pesan dalam kehidupan, dalam perenungan firman Tuhan. Saya malam hari ini saya mengajak bagi kita semua, mari kita mengatakan hal-hal yang baik, bukan yang justru memburuk kehidupan kita, yang membuat kita hidup terpuruk di hadapan Tuhan, tidak. Tetapi mari kita merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang mendatangkan kebaikan bukan hanya kepada kita tetapi bagi sesama, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan mengatakan hal-hal positif yang bertanggung jawab kepada hadirat. Dan malam hari ini sungguh luar biasa firman Tuhan yang mengajak kita untuk menjadi lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Oleh karena itu tema kita malam hari ini, kata-katamu adalah doa. Bahkan kita harus tahu bahwa Roh Kudus juga selalu mendoakan kita. Ketika kita tidak berdoa, ketika kita dalam kelemahan, kita susah untuk mengambil bagian dalam hadirat Tuhan dalam bentuk apapun, tetapi roh kita selalu berdoa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa Allah kita luar biasa. Dia menitipkan satu hal yang terindah dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Mari kita bersyukur, mari kita memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dengan perenungan malam hari ini, saya mengajak bagi kita semua untuk merespon firman Tuhan dengan berkata bahwa saya adalah milik Tuhan. Tentunya saya pasti akan mengambil bagian dalam hadirat Tuhan ketika kita ada dalam hidup, bahkan ketika sampai pada kesudahan. Amin. Baik rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah selesai membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Ia mengajarkan kami untuk berkata yang baik, bukan berkata yang tidak baik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mari Roh-Mu yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, mari biarlah terus menyala dalam kehidupan kami ya Bapa, agar kami terus mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, biarlah yang menjadi tema bahkan perenungan firman malam hari ini menjadi berkat bagi kehidupan saya, bahkan rekan-rekan pemuda yang ada di rumah, bahkan juga orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami semua.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.